Hai semuanya, saya Muhammad Giza Gaetano Mariri, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, yang saat ini sebagai ahli ukur kapal di KSOP kelas 4 Toli-Toli, akan mencoba menyampaikan salah satu masalah existing atau isu terkini yang ada di kantor KSOP kelas 4 Toli-Toli. Adapun isu yang akan saya angkat ini adalah tentang persetujuan berlayar kapal penangkap ikan di Toli-Toli. Di Kabupaten Toli-Toli sendiri terdapat lebih dari 100 kapal penangkap ikan yang saat ini masih beroperasi, termasuk kapal ikan dengan ukuran di atas 30 GT maupun kapal ikan dengan ukuran di bawah dari 30 GT. Kapal penangkap ikan tersebut tersebar di seluruh wilayah perairan Toli-Toli, baik di Pelabuhan Toli-Toli maupun di Pelabuhan Perikanan Ogotua Toli-Toli. Dapat dilihat pada gambar adalah kegiatan pada pengawasan kapal ikan di wilayah Pelabuhan Toli-Toli. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kelaik lautan kapal perikanan dilaksanakan secara terus-menerus. Sejak kapal perikanan mulai dirancang bangun, kapal ikan tersebut mulai digunakan, dan sampai pada kapal ikan tersebut tidak digunakan lagi atau sudah ditutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Sedangkan kelaik lautan kapal penangkap ikan sendiri meliputi 1. Keselamatan kapal, 2. Pencegahan pencemaran dari kapal, 3. Pengawakan kapal, 4. Garis muat kapal dan pemuatan, 5. Kesejahteraan dan kesehatan awak kapal, dan 6. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal. Dengan terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. Kewenangan yang terkait dengan kelaik lautan kapal ikan atau di sini kapal penangkap ikan telah bukan lagi menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Sehingga pemeriksaan terhadap persyaratan kelaik lautan kapal penangkap ikan yang sebelumnya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT Kementerian Perhubungan saat ini dilaksanakan oleh petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 209-11-12 DJPL tahun 2022 tentang tanggapan terhadap pengujian keahlian pelaut serta penerbitan sertifikat kapal dan pengawakan kapal penangkap ikan kepada Direktur Jenderal Penangkap Ikan Tangkap di KKP. Pada prinsipnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mendukung percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021. Namun, kondisi existing di lapangan saat ini adalah masih terjadi diterbitkannya SPB atau Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal penangkap ikan yang akan melaut di Toli-Toli. Persetujuan berlayar sendiri adalah sebuah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar, meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan-pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan tersebut telah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal, kelaik tangkapan, dan kelaik simpanan. Hal ini disebabkan karena nelayan
yang sadar akan kebutuhan dokumen kapal yang lengkap pada saat akan melaut. Sehingga hal ini berdampak pada juga kenyamanan dan keamanan administratif nelayan juga saat melaut. Kekhawatiran ini juga disebabkan adanya beberapa kejadian penangkapan kapal penangkap ikan oleh aparat penegak hukum karena ditemukan ketidaklengkapan dokumen nelayan pada saat melaut, yang salah satunya adalah persetujuan berlayar ini. Padahal persetujuan berlayar kapal penangkap ikan hanya bisa diterbitkan oleh Syah Bandar di pelabuhan perikanan, yang untuk kondisi di Toli-Toli ini jaraknya dari pelabuhan utama adalah sekitar 4 jam, serta masih menggunakan sistem luring atau luar jaringan. Sehingga gagasan kreatif yang akan coba saya sampaikan yaitu ada dalam prinsip SKS, yaitu sosialisasi, koordinasi, dan sejalan. Sosialisasi di sini artinya adalah penerbitan SPB tidak dilakukan lagi oleh KSOP Toli-Toli dan mengarahkan masyarakat atau nelayan untuk mengurusnya ke instansi terkait. Jadi dilakukan sosialisasi terhadap penerbitan SPB sudah bukan menjadi kewenangan dari UPT Kementerian Perhubungan. Lalu yang kedua adalah koordinasi, di mana akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan hal-hal bahwa masih ada masyarakat atau nelayan yang membutuhkan dokumen SPB di KSOP. Lalu S yang terakhir adalah sejalan, di mana yang akan dilakukan adalah sejalan dengan program pembinaan kelaik lautan atau keselamatan pelayaran di wilayah Toli-Toli. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.